Lean Canvas ini mirip sekali dengan bisnis model Canvas, tapi ada beberapa elemen yang berbeda. Jadi elemen yang paling kanan ini adalah customer segment. Elemen yang paling kiri kan adalah problem. Jadi kita memetakan, kita akan menyasar customer yang mana karena kita percaya mereka punya problem apa. Lalu dari situ kemudian kita propose satu solusi yang dipercaya akan memberikan value tertentu kepada customer tersebut. Jadi ini customer segment, problem, ini solution, ini unique value proposition. Selain itu juga ada unfair advantage. Apa keunggulan produk kita dibandingkan produk yang lain yang serupa. Terus ada juga key activities. Key activities itu adalah parameter kunci apa yang menjadi bagian dari produk kita, yang kita percaya apabila parameter itu bagus, maka produk kita akan sukses. Contohnya, kalau Dropbox, parameter kuncinya adalah berapa jumlah user dan berapa ukuran file rata-rata per usernya. Kalau jumlah usernya 1 juta, tapi tiap-tiap user hanya upload 100 kilobyte, itu bisa dibilang Dropbox bentar lagi mati suri. Tapi kalau dia punya 1000 pengguna, tapi masing-masing user dia upload 2 GB, 5 GB, itu bisa dibilang Dropbox sukses. Contohnya itu, key activities atau key metrics. Berikutnya adalah channel, bagaimana cara kita menghubungkan produk kita, menjangkau produk kita terhadap customer segment. Di bagian bawahnya ini adalah tentang revenue, di sini adalah cost. Jadi kalau kita lihat, di sebelah kiri ini adalah aspek problem dan solutionnya, dan juga bagaimana struktur biaya terkait dengan solusi tersebut. Sedangkan sebelah kanan ini kita bicara tentang customer dan bagaimana kita mendapatkan penghasilan dari customer tersebut. Versi terkecil dari produk yang dapat membuat kita melakukan satu siklus penuh build, measure, dan learn dengan effort yang minimal dan waktu pengembangan, waktu development yang minimal juga. Jadi ini definisinya MVP. Jadi tadi, karena kita pada dasarnya nggak bisa memvalidasi banyak hal dalam satu kali proses, jadi kita pun harus mikirnya kita cara untuk bikin MVP-nya atau effort kita untuk melakukan validasi tersebut harus minimal juga. Kalau kita nggak minimal, itu artinya kita waste. Apabila misalkan kita harus memvalidasi satu hal, tapi kita bikin prototype yang bisa memvalidasi ini sampai 5 hipotesa berikutnya. Itu adalah waste, karena bisa jadi setelah yang pertama ini tidak tervalidasi, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima itu harus kita ubah. Jadi sayang sekali waktu dan juga resource kita apabila kita melakukan seperti itu. Tadi udah dibahas kilas, tipe-tipe MVP itu apa aja. Ada tipe yang interview. Ini kalau di sini adalah coverage, berapa banyak customer yang dapat kita jangkau. Yang di atas ini adalah product fidelity. Seberapa jelas MVP tersebut mendeskripsikan atau mewakili produk kita. Biar lebih dapat kebayang, saya ambil yang ekstrim dulu. Di sini ada produknya itu sendiri dan ada interview. Interview dia coveragenya sangat sedikit karena dalam satu waktu kita hanya dapat menginterview 1 orang. Dan untuk mendapatkan 5 orang interview mungkin kita butuh 1 minggu. Sangat kecil. Product fidelity-nya juga kecil. Jadi ketika kita menginterview, si customer itu mungkin nggak ngerti produk kita itu apa. Benar tadi seperti pertanyaan Bapak. Tidak dapat menerangkan. Berbeda sama produk. Dia kalau kita udah punya produk, kita udah online, misalkan entah kita udah bisa di-download di App Store, ya coverage-nya bisa unlimited. Setiap orang mau download lalu pakai simultan bisa, asal produknya mampu untuk itu. Product fidelity-nya juga jelas, ya jelas lah. Orang dia adalah the product-nya itself gitu, the product itself. Ya dia benar-benar menggambarkan produknya itu seperti apa. Tapi kekurangannya apa? Ukuran lingkarannya. Ukuran lingkaran ini menggambarkan seberapa besar effort yang kita harus siapkan. Jadi produk memang dapat menjangkau sangat banyak pelanggan dan dapat juga secara jelas menjelaskan produk kita itu apa. Tapi sayangnya effortnya sangat besar. Ini adalah bentuk-bentuk MVP yang dapat diambil oleh startup yang melakukan eksperimen. Tapi yang jelas, mau apapun yang dipakai, yang pertama kali harus dilakukan itu interview. Jadi nanti kita lihat bagaimana contoh penerapan ini. Misalkan paper sketch, kita bisa aja pas interview itu kita bawa sketsa paper, sketsa di kertas,
ini loh, kamu kan butuh pencatatan keuangan, ini saya mau bikin solusi, kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau kamu klik ini nanti akan masuk ke menu pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan formnya seperti ini. Itu adalah sketsa kertas. Atau juga bisa mock-up, atau juga bisa kayak wireframe ya. Bisa juga seperti itu. Tapi ya itu butuh effort, dan tapi keunggulannya dia dapat menjelaskan produknya secara lebih detail. Ada juga yang lain, concierge, nanti kita akan jelaskan video seperti apa, software prototype, jadi umumnya yang banyak dipakai adalah prototype ya. Tapi sebetulnya banyak hal yang dapat dipilih sebelum kita membuat prototype. Karena prototype itu resikonya sudah sangat tinggi, kita berkorban uang, kita berkorban waktu, itu resikonya tinggi. Jadi sebelum itu, sekali lagi kita harus mulai dengan interview. Dan apabila kita pikir belum saatnya masuk ke prototype karena kita belum terlalu yakin dengan hasil interview kita bisa running beberapa MVP. Nanti contohnya ada berikutnya. Dan ini adalah contoh MVP. MVP-nya video MVP dari Dropbox. Jadi ketika video ini diupload, Dropbox itu belum jadi prototype. Si pendirinya itu belum coding untuk produk Dropbox. Dia hanya bikin video, lalu dia bikin landing page. Kalau orang visit getdropbox.com ini adanya cuma email, satu alamat email. Kalau kamu mau jadi pengguna pertamanya Dropbox ketika produk ini di launching, masukkan email kamu di sini. Artinya apa? Video ini dibuat untuk mengetes apakah solusi yang dia konsep itu sudah dapat diterima oleh pasar atau tidak. Sebelum membuat video ini, tentunya Dropbox sudah melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk mengidentifikasi bahwa solusi ini atau problem yang seperti di video tadi memang benar-benar terjadi di mereka. Jadi sekali lagi, interview adalah suatu keharusan. Setelah interview itu dilakukan, ada beberapa mekanisme yang dapat kita gunakan untuk memvalidasi asumsi kita, tanpa kita perlu untuk mengcoding lagi. Istilahnya daripada kita mengcoding dalam kegelapan, lebih baik kita melakukan eksperimen, sehingga semua terang dulu, baru kita start coding. Gitu. Contoh yang lain adalah MVP adalah namanya concierge MVP. Concierge MVP ini, kalau istilah concierge kan kita banyak lihat di hotel-hotel ya, ada meja concierge itu yang dapat kita minta tolongan untuk ngurusin koper, nitip koper, dan lain-lain. Intinya seperti itu juga, concierge MVP ini adalah pelayanan pribadi. Contohnya adalah diterapkan di Zappos. Food on the Table. Food on the Table ini adalah, dia tujuan akhirnya, konsepnya adalah satu website yang dapat memberikan masukan ke semua ibu-ibu pengguna kita, segmennya sama, untuk menyediakan menu makanan yang bergizi ke keluarganya setiap hari. Jadi dia kalau ibu-ibu itu login, hari ini karena saya kemarin masak ini, hari ini saya harus masak ini. Dan itu sifatnya personal, karena tiap-tiap itu akan disesuaikan dengan misalkan kebutuhan gizi dan lain-lain. Untuk merealisasikan ide itu, katakanlah ide ini dimiliki oleh seorang nutritionist gitu ya, ahli nutrisi. Untuk membuat menjadi produk, dia butuh algoritma yang susah kayaknya. Karena melibatkan artificial intelligence dan lain-lain. Daripada dia mulai coding dan mendapatkan risiko yang luar biasa dari kegiatan coding yang lama tadi, dia melakukan concierge dulu. Concierge ini seperti apa? Misalkan ada beberapa orang founder dari mereka, salah satunya nongkrongin supermarket di kotanya selama berapa hari. Dia sebelumnya udah buat customer personas, ibu-ibu tampangnya kayak gini, lagi gandeng anak, segala macam, umurnya kayak gini, segala macam. Kemudian dia lihat nunggu di depan pintunya supermarket. Ketika ada ibu-ibu yang lewat, mirip nggak dengan customer personas gua? Kalau mirip, dia kemudian samperin, Bu, belanja untuk bikin ini ya, makan malam ya? Oh iya, mau nggak Bu kalau besok-besok saya kasih saran menu yang berubah-ubah tiap hari tapi tetap bergizi dan tetap enak? Oh enggak, misalkan nggak mau. Saya udah cukup ngerti lah tentang itu. Oh iya, oke. Ternyata yang kedua, ibu yang kedua mau. Oh iya Bu, kalau gitu boleh nggak kalau lain kali ibu belanja sini lagi, ibu telepon saya. Nanti saya akan lihat habitnya ibu itu belanja itu seperti apa, dan nanti itu kemudian akan saya catat, dan akhirnya saya di akhir hari belanja itu saya akan ngasih rekomendasi ke ibu besok masak apa. Oh boleh. Dia ikutin tuh ibu-ibu berapa hari untuk menguji bahwa ternyata setelah mendampingi ibu-ibu setelah melakukan service concierge selama berapa hari, dia yakin bahwa ibu-ibu butuh solusi ini. Ketika itu dia buktikan, baru kemudian dia bikin start codingnya. Ada contoh yang lain, Wizard of Oz. Wizard of Oz itu adalah elemen-elemen produk yang kira-kira susah. Itu bisa digantikan dengan fungsi yang manual.
satu situs Zappos, dia jualan sepatu. Dia kalau nggak salah two-sided, jadi ada toko-toko sepatu atau produsen sepatu yang dapat upload fotonya, kemudian kita sebagai calon pembeli dapat browsing sepatu mana yang kita suka, kita beli. Nah, ketika dia punya ide konsep ini, dia sadar bahwa resiko terbesarnya itu adalah di pasarnya. Orang mau nggak sih beli sepatu online? Ketika kita beli sepatu, misalkan kita pertama modelnya dulu, terus kemudian ukuran. Kaki itu ada yang jebrak, ada yang langsing. Sepatu juga ada yang didesain untuk kaki jebrak dan kaki langsing. Kalau kaki kita jebrak, ternyata sepatunya adalah langsing, maka nggak nyaman. Artinya kita harus perlu nyoba dulu pakai enak atau enggak. Nah, itu adalah satu resiko-resiko besar yang dihadapi di awal. Untuk itu dia memastikannya seperti apa? Memastikannya adalah dia datang, misalkan dia orang Bandung, dia datang ke toko Cibaduyut. Pak, boleh nggak saya foto sepatu-sepatunya Bapak? Buat apa, Dik? Foto-foto itu nanti akan saya masukin ke website saya. Dan saya akan promosiin ke teman-teman saya. Kalau teman saya ada yang suka, saya akan datang ke sini lagi, saya akan beli sepatu Bapak, lalu saya packing, saya kirim pakai tiki, dan saya akan bayar harga normal ke Bapak. Tanpa Bapak perlu ngasih komisi ke saya. Ya mau dong toko sepatunya, hitung-hitung diiklanin kan. Dia foto beberapa sepatu dari beberapa toko, dia-upload ke sana, kemudian dia publikasi ke teman-temannya, ternyata ada yang mau beli. Nah, di situ dia sudah membuktikan bahwa risiko terbesarnya dia, yaitu customer mau beli sepatu dari online, itu sudah terbukti. Tanpa dia perlu untuk coding dulu, karena dia pakai engine-nya WordPress di sini. Engine WordPress tinggal masuk-masukin, bukan aplikasi store, karena mesennya pun lewat email atau seperti apa. Jadi masih sangat manual, tapi untuk membuktikan itu. Nah, jadi di sini adalah kita harus menganggap kemampuan coding kita dan terlebih waktu kita untuk coding itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi sebelum kita mengembangkan secara masif, daripada kita gagal berkali-kali, lebih baik kita mengeliminasi resiko-resiko tadi di awal. Lebih seperti itu. Nah, setelah kita memastikan bahwa memang betul customer-nya itu ada, dan memang betul customer itu mengalami hal yang sama, hal yang permasalahan tertentu yang kita asumsikan di awal, tugas berikutnya kita adalah membuat produk yang disukai oleh customer. Nah, ini ada ilustrasi, ini adalah produk untuk mempermudah orang yang lagi ingusan. Orang yang lagi pilek, dia butuh dapat mengambil tisu dengan cepat. Jadi ada satu inovator luar biasa yang dia membuat roll tisu yang dipasang di atas kepala. Jadi anytime dia mau buang ingus, dia tinggal narik. Memang betul, customer yang ya siap dalam satu waktu di seluruh dunia orang yang sakit flu berapa juta orang sih, banyak banget kan, apalagi lagi hujan gini, banyak ya. Dan setiap orang 1 tahun berapa kali kena flu, ya benar ada. Dan ketika orang flu dia butuh tisu banyak, benar juga ada. Tapi ya gak gini banget gitu kan solusinya. Nah, itu adalah PR kita berikutnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah dan juga customer, berikutnya adalah tujuan kita adalah istilahnya product launch fit. Jadi kalau tadi tahap pertama tadi diusahakan tanpa melibatkan coding, tahap kedua ini adalah kita mempersiapkan supaya produk kita versi pertama ini dapat langsung diakses oleh pengguna. Istilahnya launching. Tadi yang dilakukan tadi itu adalah ini, launching. Launching ini adalah kita mendevelop produk rilis pertama sehingga mereka langsung dapat diakses. Produk rilis pertama itu apa? Lagi-lagi kita walaupun kita punya konsepnya sejuta, kita punya konsep produk yang lengkap nih. Akuntansi software akuntansi dengan fitur A, B, C, D, E, F, G sampai ZZ. Tapi kita di tahap awal kita nggak boleh overconfident bahwa fitur-fitur itu akan disukai. Karena siapa tahu fitur yang kita asumsikan itu fitur yang seperti ini. Istilahnya fitur yang nggak disukai sama si pelanggan. Lebih baik nggak ada daripada ada. Itu lebih parah kan? Dibandingkan dengan fitur yang ada oke, nggak ada oke. Itu lebih parah yang lebih baik nggak ada fiturnya. Nah, jadi tahap pertama ini kita hanya fokus ke top 3 problem. Tadi dari problem-problem tadi, kita nanya ke pelanggan, problem mana yang paling utama. Misalkan ada rankingnya, misalkan dari 10, ternyata mereka dapat berhasil ranking sampai 3 masalah utama. Produk rilis pertama, paling banyak hanya fokus di situ. Kalau bisa satu, kalau bisa dua, tapi paling banyak kalau diperlukan banget itu baru harus 3. Dan kita fokus di aktivasi. Aktivasi itu apa? Aktivasi itu artinya si pelanggan melakukan atau merasakan unique value proposition-nya kita. Tadi ingat di lead canvas di tengah-tengah ada unique value proposition. Kurang lebih itu adalah
value apa yang secara unik diberikan oleh produk kita, yang tidak diberikan oleh kompetitor kita. Nah, ketika user sudah melakukan, ketika user yang sudah aktivasi, ketika dia sudah melakukan tadi, sudah mendapatkan UVP-nya tadi. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan Dropbox UVP-nya adalah ketika dia bisa sync multiple device, atau ketika dia sudah mulai upload file pertama, maka kalau dia baru sign up doang, dia belum download dan install aplikasinya, itu belum dianggap sebagai aktivasi. Jadi dia perlu sign up dulu, dia download aplikasinya, kemudian dia start sync file ke server. Itu baru disebut aktivasi. Jadi ini, terus yang berikutnya adalah marketing website atau landing page. Oke, yang ininya nanti nggak terlalu penting lah. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, dalam melakukan development-nya, kita di sini menerapkan Lean Startup itu sangat tepat digunakan dengan Agile metodologi. Ada yang familiar dengan Agile? Jadi Agile ini lawannya adalah Waterfall. Jadi kalau teman-teman yang biasa mengerjakan proyek, itu Waterfall. Jadi dari spesifikasi dari user seperti apa, kemudian detailkan, kemudian mengerjakan elemen-elemen terkecil. Jadi perencanaannya sangat detail. Mengapa Waterfall cocok untuk proyek? Karena requirement-nya jelas. Kalau lagi-lagi kalau di startup, requirement-nya ini nggak jelas. Semuanya berawal dari asumsi dan itu kemudian harus kita validasi perlahan-perlahan. Oleh karena itu kita terapkan Agile yang dia iterasinya cepat dan dia istilahnya small batch. Kalau teman-teman pakai smartphone atau tablet, teman-teman pasti nggak tahu, kalau saya sih terganggu dengan aplikasi yang update-nya sering banget. Saya baru download update, terus tiba-tiba 2 minggu kemudian muncul lagi ini harus diupdate segala macam. Ya nggak harus sih, cuman icon tanda 1, 2 itu tuh mengganggu gitu ya. Nah itu adalah contoh startup yang menerapkan ini. Jadi dia, walaupun dia sudah punya produk roadmap yang banyak, dia nggak bikin sekali lalu kemudian di launching ketika produknya itu beres. Tapi dia bikin rilis-rilis kecil dan dia update secara reguler ke pasar. Mengapa? Karena paradigma menyelesaikan semua fitur baru kemudian di launching itu ada ketika belum ada internet. Contohnya adalah ketika misalkan saya bikin produk fisik atau produk yang tidak didistribusi lewat internet. Ketika saya bikin mobil, ya mobilnya itu harus beres dulu baru kemudian dapat didistribusikan. Atau ketika produknya itu masih jelek teknologinya, ya kita harus sempurnakan dulu sebelum dikirim keluar. Kalau nggak sempurna teknologinya, ya kita harus recall ke mobil. Misalkan ada masalah dengan remnya dan lain-lain. Nah ini internet. Kalau kita menemukan bugs pun kita dapat dengan mudah mendistribusikan ulang. Jadi nggak perlu kita menunggu sampai akhir. Termasuk produk Microsoft Office beberapa tahun yang lalu distribusi lewat CD, ya dia harus beres dulu produknya, baru dapat didistribusikan. Tapi kalau Microsoft Office dapat di-download lewat internet atau dia software as a service, dia nggak perlu komplit dulu dengan fitur yang seperti itu, yang sebetulnya nggak semua orang juga pakai. Coba berapa orang di antara teman-teman di sini yang menggunakan 100% fitur dari Excel? Nggak ada kan, paling 5%, 10% kan? Kalau dia menerapkan Lean Startup dan dia software yang berbasis cloud yang dapat distribusi lewat internet, dia pasti fokus di 5-10% fitur tadi yang utama, yang top 3 tadi. Kurang lebih itu paradigmanya. Jadi nanti Agile Development ini terlalu panjang kalau diulas, jadi nanti teman-teman dapat langsung. Tapi kurang lebih di sini adalah yang penting ini. Ini adalah penerapan Agile Development di Lean Startup. Jadi